Tadi dulu gue ngobrol sama istri gue, bang, lu lihat bener baik-baik. Kata teman gue gitu. Lu lihat baik-baik itu bukan istri lu. Gue lihat bang, melayang bang. Mungkin di situ rasa rindu yang benar-benar yang udah terpendam ya bang. Yang gue lihat itu bener-bener fisik istri gue bang. Apa ya baju yang dia pakai, fisiknya, tapi dia nggak belakangin gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu warga dari Bogor. Nah, orang di sebelah gue ini dia mau cerita lagi nih tentang kisah pengalaman horornya. Langsung aja kita kenalan siapa orang di samping gua ini. Halo bang. Halo bang Badru, gimana? Siapa namanya bang? Fadli bang. Bang Fadli. Mungkin teman-teman udah nggak asing nih sama Bang Fadli, tapi sebagian juga belum kenal nih siapa Bang Fadli. Nah, Bang Fadli Bogornya di mana bang? Cibinong bang. Cibinong. Iya. Oke. Halo warga Cibinong. Dari Cibinong sampai ke sini bang, berapa jam? Udah ada 12 jam bang. 12 jam? Jalan kaki. Jalan kaki, bukan ngesot. Bukan ngesot. Oke, tahan dulu Bang Fadli ya. Siap. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Sorry, baru bangun tidur. Selama YouTube ini berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, datang aja kemari kita berbagi pengalamannya. Kirim ceritanya ke nomor ini nih. Langsung aja ketik di sana, kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung aja kita ke gibah misteri. Halo Bang Fadli. Halo bang Badru. Nah, gimana nih Bang kisah pengalaman horornya nih Bang Fadli? Jadi ini pengalaman horor gue di tahun 2019. Oke. Yang selama gue punya pengalaman horor ini satu pengalaman yang gue umpet-umpetin mbak. Dan sekarang kenapa lu ceritain Bang? Ya, mau lu publikasikan lah ya. Gue ingin berbagi aja pengalaman gue ya, dalam artian ya ambil sisi positifnya aja, buang sisi negatifnya aja gitu. Iya, jadi ya teman-teman bisa diambil lah ya dari segi positifnya dari cerita ini ya. Jadi jangan dilakuin apa yang terjadi dalam cerita ini. Betul. Jangan dilakuin apa yang terjadi sama istri gua lakuin lah istilahnya gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya Bang. Oke. Gaskan. Jadi tahun 2019 itu gua sama istri gua tuh kecot bang, kematian ribut cekcok karena suatu hal yang nggak perlu gua ceritain ya bang ya. Gua ribut gede di situ sama dia, ada salah kata-kata yang bikin perasaan atau dia bikin dia tambah marah lah gitu bang istilahnya gitu kan. Gue coba minta maaf awalnya sama dia karena gue salah ngomong, gue minta maaf tapi dia nggak nerima. Jadi ya udah, gue mutusin buat pergi dari kontrakan. Gue kan tinggal ngontrak nih sama anak sama istri gue ya kan. Gue pergi dari kontrakan, gue mutusin buat ngontrak sendiri. Oh, lu sendiri Bang ngontrak sendiri? Sendiri. Dari akhir Oktober 2019 sampai Januari 2020 sebelum Covid lah. Ya. Udah nih, selesai gue cekcok, udah gue kemasin baju-baju gue, seragam kerja gue pergi dari kontrakan gue yang tempatin sama istri sama anak gue. Gue cari kontrakan deket tempat kerjaan gue, dapet, akhirnya gue tinggal di situ. Singkat cerita, seminggu, 2 minggu gue jalanin hidup sendiri nih bang ya. Tanpa komunikasi apapun ke istri gue sama keluarga gue. Jadi bener-bener lost contact. Lost contact bang. Nomor nggak gue blokir, tetap kontak gue simpen. Istri gue nggak ngubungin gue juga nggak ngubungin dia. Jadi cuek-cuekan aja. Ya seminggu 2 minggu itu perasaan galau sih jalan terus bang. Galau lah istilahnya gue.
Dalam gue nggak bisa ngebohongin perasaan gue ya, gue kangen sama keluarga, apalagi kangen sama anak gue ya kan. Akhirnya selama 2 minggu itu gue ngontrak sendiri deket kawasan tempat gue kerja, ke pabrik gue kerja itu, gue coba buat nelpon. Gue nelpon istri gue, jadi gue reda ego gue lah. Gue telepon istri gue, menghubungkan bang. Gue coba telepon seluler. Gue coba pakai pulsa telepon di luar jangkauan. Oh, nggak aktif. Nggak aktif. Ya, gue bingung kan, gue komunikasi ke siapa nih? Gue mau nanya kabar ke istri gue, nggak ada yang bisa lewat WA ataupun seluler, ya kan. Gue chat checklist 1. Akhirnya gue telepon ke orang tua gue, ke ibu gue. Gue tanya, mungkin dia komunikasi sama ibu gue. Gue telepon ibu gue diomelin bang. Sama ibu? Sama ibu gue. Kata ibu gue, kenapa sih emang ribut-ribut gitu. Sekarang pulang kampung dia. Istri gue ternyata pulang kampung di Banten. Nah, yang gue tahu di Banten itu susah sinyal emang. Iya. Mungkin terlalu pelosok ya Bantennya. Terlalu pelosok, ya. bener. Dari pasar sampah itu sampai ke rumahnya itu perlu waktu 1,5 jam pakai motor. Oke, pendalaman banget berarti. Pendalaman, ya. Jadi bukannya berarti Banten nggak ada sinyal. Ada sinyal, cuma harus ke dataran tinggi dulu. Iya. Pantesan gue telepon nggak bisa, ya kan. Ternyata emang dia lagi di kampung. Udah berapa hari? Udah 2 hari katanya. Seminggu pulang ke rumah orang tua gue. Ternyata gue nggak pulang nih. Seminggu gue nggak pulang ke kontrakan gue sama bini gue sama anak gue kan. Dia pulang ke rumah gue, ke orang tua gue yang di Cibinong, ya kan. Nah dari rumah orang tua gue beberapa hari, akhirnya dia pulang kampung, ngajak anak gue yang paling kecil. Pas gue tahu kabar dia ada di kampung, ini teror yang gue alamin, bang. Kita besoknya nih gue shift 2 bang. Gue shift 2 pulang kerja jam 11 malam. Aktivitas gue biasanya kalau masuk malam kan gue selalu beli makan buat di kontrakan. Gue beli makan, gue mampir ke tukang pecel bang. Pecel lele, pecel ayam. Gue mesen pecel ayam waktu itu. Nah, ada kejadian aneh nih bang yang gue alamin. Gue merasa janggal ya, merasa gue ini aneh. Maksudnya yang gue alamin ini kejadian aneh lah. Jadi warung pecel ini kan letter L gini bang mejanya. Yang di sini etalase, sini meja kecil, di sini pelayannya nih. Yang panjang ini kan buat yang orang biasa banyak itu beli kan. Nah, gue duduk di meja yang pendeknya nih, yang L-nya ini. Gue duduk, gue pesen, gue main HP sambil nunggu. Ada yang datang bang, pacaran nih kayaknya nih, bokinan, cewek cowok, pasangan, iya, datang dari arah meja yang panjang, masuk lewat spanduk sebelah sana, bukan sebelah sini, dia masuk lewat spanduk sebelah sana. Yang bikin aneh bang, si ceweknya ini ngeliatin gue terus. Bukannya gue GR apa gimana ya? Iya. Ngeliatinnya kayak beda gitu bang. Jadi dia ngelirik gua lama bang. Kita diliatin perasaannya kayak gimana sih? Ngerasa lah kan gimana? Iya. Grogi syahdu gimana? Iya gitu ya kan. Gua nengok dia buang muka. Ya kan? Ya udah, gua diemin lagi. Tapi gua sekali-kali gua ngelirik gini, dia ngeliatin gua gitu kayak gini ngeliatin itu. Gitu. Kayak orang bengong tapi ngeliatinnya kayak heran gitu gimana sih? Ya udah nih pesanan gua kan udah jadi kan. Pesanan gua udah jadi, gua bayar. Nah, gua keluar lewat spanduk yang sebelah sini kan. Tadi kan dia yang cewek cowok itu dari sana. Gue keluar dari sini kan. Gue dipanggil. Sama tuh perempuannya, temen ceweknya. Dia keluar dari spanduk sana dipanggil. Mas. Iya kenapa? Gue bilang begitu kan. Kenapa mbak? Ada apa? Hati-hati ya, pulangnya ada yang ngikutin. Oh, kata si cewek itu? Kata si cewek itu, gue nggak tahu ngikutin gue. Gue merinding bang. Gue nggak tahu ngikutin gue apa ya, maksudnya ngikutin, gue ledekin kan. Iya. Cakep apa jelek nih ngikutin, gue bercandain begitu bang. Ya kan gue nggak tahu apa yang dia mau, maksudnya gue nggak ngerti bang. Tadi ngikutin. Emang gue nggak feeling kalau dia tuh ngeliatin gue terus. Emang mungkin dia ngeliatin gue gara-gara dia ngeliat sosoknya ngikutin gue kali ya. Mungkin dia punya sixth sense apa gimana, gue nggak ngerti kali ya. Gue ledekin begitu, dia malah senyum bang. Ya udah gue jalan kan. Kode. Iya. Gue jalan, nah kawasan pabrik gue kerja itu kan jalanan kan panjang, kanan kirinya itu kan lampu penerangan jalan nih bang ya, PJL, ya kan. Gue jalan sekitar lampu, dari jarak lampu 1 ke lampu 2 ke lampu 3 itu sekitar 20 meter apa 25 meter apa 30 meter lah, agak lumayan jauh kan. Kita ini gue lewat lampu yang pertama nih bang nih, gue lewat, pas gue lewatin sekitar 5 meter, nih lampu mati bang. Lampu jalan itu? Mati sendiri. Ya udah, gue cuek ya kan. Gue lewat lagi, lampu kedua mati, tapi lampu yang gue lewatin yang tadi itu yang pertama nyala. Iya, lampu kedua nih gue lewatin, lampu kedua nih mati,
Tapi lampu yang pertama gue lewatin nyala. Gue nengok dong. Ada apaan ya? Gue mikir begitu kan. Wah, gak tau lah. Teknis sekali gue bilang gitu kan. Apa lampunya udah redup apa gimana. Kan kadang lampu jalan itu suka. Iya. Gitu kan. Gue lewat lampu ketiga. Sama bang. Mati lagi? Mati lagi. Tapi lampu kedua nyala. Gue curiga dong. Mulai ada rasa was-was apa khawatir atau ada apa sebenarnya nih. Ditambah lagi yang tadi di warung pecel lele itu. Si perempuan ngomong katanya dia ngikutin gua. Gua nengok langsung ke atas, gua ngedengak bang. Ngedengak, gua lihat lampu yang mati itu yang lampu ketiga. Sambil nyalain senter HP. Gua lihat nih, tapi nggak ada apa-apaan bang. Ya, ini lampu keempat nih. Kalau sampai lampu keempat mati juga, fix gua lari ke kontrakan. Di pikiran gua begitu kan. Pas sudah lampu ketiga gua lewati nih, ya kan. Pas lampu keempat ternyata nggak mati bang, tapi lampu tiga nyala. Lampu penerangan jalan yang ketiga ini nyala, lampu keempat nggak mati. Itu bang, di belakang gua, di depan gua tuh nggak ada motor yang lalu lalang, nggak ada mobil, nggak ada motor yang lalu lalang. Itu kan kawasan industri. Cuman kedengeran suara-suara deru mesin lah, mesin-mesin pabrik. Iya, dari pabrik itu. Kanan kiri kan pabrik ya kan. Ada nih, pas gua lewatin motor lampu keempat, ada motor berlawanan arah bang. Datang motor berlawanan arah, bapak-bapak, pakai sarung bapak-bapak, orang berburu situ kali ya. Nawarin gua bang. Nawarin apa tuh? Nggak tahu tukang ojek apa ya, dia ngomong gini, bang mau dianterin nggak? Itu tiba-tiba berhenti bang, pas gua ngelewatin lampu penerangan jalan yang keempat nih. Gue juga udah ada was-was bagaimana ya. Berhenti di samping gua nih seberang jalan, bang mau dianterin nggak? Pulang kemana? Gue bilang pulang ke kontrakan haji ini, gue bilang gitu kan. Dia tahu, oh iya mau dianterin nggak katanya. Nggak bang, nggak apa-apa, nanti di tembok yang jebolan kok, saya masuk ke kampung deket kok. Paling 10 menit, paling 7 menit lagi, gue bilang gitu kan. Kok yaudah hati-hati ya, dia ngomong begitu bang. Hati-hati apa? Gitu. Gue jalan lagi kan. Gue belok kiri nih, ada jalan yang pertigaan. Gue belok kiri, nah di seberang pertigaan ini ada tembok yang dijebol. Jadi kan kalau kawasan pabrik itu kan dibatasin, perkampungan tuh dibatasin sama tembok tuh bang. Nah ini dikasih jalan buat warga akses, warga kampung keluar masuk situ bang. Kalau muter lewat sana kan jauh, ya kan? Jadi dikasih lubang kecil. Dikasih lubang buat kecil. Motor masuk lah, satu motor lah, ya kan? Gue masuk lewat situ, motong jalan ceritanya, mau ke arah kontrakan gue yang di perkampungan itu, di pemukiman warga. Nah, masuk situ, itu kanan kirinya tuh kebun singkong sama kebun pisang, bang. Jalan setapak, tanah merah lah. Kanan kiri gua tuh kebun pisang sama kebun singkong. Pas gua masuk, 2 meter atau 3 meter, sebelah kanan gua nih, kebun pisang, bang. Itu pisangnya itu, pohonnya ya. Kayak ada yang ngurak-ngurak gitu, gimana sih, bang? Goyang-goyang gitu. Iya. Kayak digoyang-goyangin. Iya, digoyang-goyangin gitu. Nggak ada angin, bang. Ya angin paling nggak mungkin lah segede gitu, kecuali angin puting beliung mungkin bisa kali ya. Iya. Goyang-goyang, gua nggak mikir panjang, gua langsung lari bang. Itu gelap, nggak ada lampu bang, kebun. Gua langsung lari gua ke pemukiman warga, ada bapak-bapak di warung nih ngobrol. Gua ditanya, kenapa lari ya? Tuh tadi lewat kebun biasa pak, iseng aja. Gua gituin kan. Memang biasa di kebun situ mah. Oh, kata warga situ. Kata warga situ, biasa di kebun situ. Udahlah, gue nggak mikir panjang lagi ya kan. Bawaan gue udah capek, gue udah lapar, gue pengen buru-buru ke kontrakan, ya kan. Nah, itu jam berapa posisi itu bang? 11:30 ada lah. Oke. 11:30 malam ya. Nah, gue nih ke kontrakan di sana nih kan. Udah tuh, gue masuk, gue mandi, gue makan. Selesai makan, gue nyeduh teh, gue ngerokok di depan. Nah, gue tidur lah, istirahat capek kan, gue tidur. Sekitar jam 1-an atau 1:30 gue tidur. Nah, di tidur itu gue mimpi, bang. Gue berantem lagi, bang, di mimpi itu sama istri gue. Cekcok gue cekcok, berantem sama istri gue. Tapi sambil diliatin sama perempuan. Pas lagi berantem itu? Iya. Gue lagi berantem. Misalkan gue nih ya, gue sama lu nih, lagi ribut. Nah, di samping lu ini ada perempuan, bang. Oh. Iya. Pakai baju terusan merah gitu, baju terusan tapi warna merah, kayak modelnya kayak kuntilanak gitu dah bang. Iya. Tapi gue nggak tahu itu kuntilanak apa bukan ya. Tapi baju panjang merah lah gitu, nunduk gitu bang. Kayak nguping gue lagi cekcok sama istri gue. Iya. Itu hari pertama yang keanehan yang gue yang gue alamin lah. Dalam mimpi itu ya? Dalam mimpi. Udah gue bangun normal, gue bangun buat sholat subuh lah segala macam, mandi sambil nunggu kerja gue masuk sore. Nah,
Ini hari kedua yang gua ngeliat wujud yang di dalam mimpi itu benar-benar nyata. Gimana tuh? Jadi ceritanya gue pulang shift 2 nih. Jadi itu gue buka pintu kontrakan gue. Di dalam tuh udah ada 2 nasi uduk bang. 2 piring nasi uduk. Dan gue nggak tahu nih nasi uduk dari siapa kan. Lagian juga yang masuk siapa? Yang pegang kunci itu gue sama Pak Haji. Tapi pas gue buka di dalam tuh udah ada nasi uduk. Gue pikir Pak Haji kali ya ngirim nasi uduk buat gue kali ya gitu kan. Nah gue bingung. Gue ke depan lagi dong ke teras kan. Sambil gue mikir nanya ya. Gue nge-WA Pak Haji. Pak ngirim nasi uduk, gue bilang gitu kan. Checklist 1, udah malam kali ya. Udah jam setengah 12-an lah, Pak. Jam 11 lewat namanya gue. Pulang jam 11 malam kan, keluar dari pabrik. Nah, nggak lama tetangga gue datang nih. Pakai motor, baru pulang kerja juga. Sebelah rumah gue kan suami istri ya kan. Gue tegur dong, Mas baru pulang? Iya. Baru pulang juga Mas? Iya baru pulang nih, lagi ngadem. Gue bilang gitu kan. Dia turun, dibukain pintu sama istrinya kan. Nah, istrinya keluar ngeliat gue. Istrinya tetangga ini? Istrinya si tetangga gue nih ngomong begini sama gue. Habis ngeliat gue ngomong begini. Tadi nasi uduk dikirimin sama tetangga yang ujung, anaknya ulang tahun katanya. Yang nerima istrinya. Hah? Yang nerima istri Bang Padli? Yang nerima istri gue katanya. Lu kan sendiri? Iya. Oke. Kunci dari siapa coba? Yang megang kunci gue sama Pak Haji doang. Gue mikir dong. Gue di benak gue mau nanya ciri-cirinya kayak gimana. Tapi nggak mungkin gue nanya begitu. Terus kan istri gue udah banyak. Bagaimana kan bang ya? Takutnya pikirannya jadi macam-macam kan. Oh, gue langsung nunduk aja bang. Oh iya, gue bilang begitu kan. Gue udah pikir, istri gue. Gue WA dong. Tadi ke rumah, ke kontrakan. Istri gue juga nggak tahu gue ngontrak di mana bang. Iya, di situ yang tahu cuma teman akrab gue doang. Gue ngontrak di situ, teman kerja akrab gue doang yang tahu gue tuh udah pindah di situ. Dia doang yang tahu lokasinya. Yang lain nggak ada yang tahu. Udah tuh. Gue nggak pikir panjang, positive thinking ya kan. Gue mandi, beres, gue cicip nasi uduk itu bang. Ada 2 piring kan nih. Iya, lu makan tuh nasinya. Gue makan. Yang piring yang pertama gue cobain, ambar bang, nggak ada rasanya. Lu tahu masakan ambar nggak ada rasanya gimana sih? Iya, anta gitu. Kan nasi uduk kan berasa santan ya. Iya. Ini nggak ada rasa bang. Anta aja gimana sih? Gue makan, ini nggak ada rasa. Gue pocel ayam nih, gue gigit. Kagak ada gurih-gurihnya bang, nggak ada asin-asinnya. Akhirnya gue nyobain yang piring satu lagi. Iya. Yang piring kedua. Gue cobain, gue makan. Ini ada rasanya bang. Gue icip lagi ayamnya. Telurnya gue icip, kentangnya, sambelnya gue cobain. Ada rasanya semua. Beda sama piring pertama. Nggak ada rasanya. Gue pikir panjang bang. Gue ambil kantong kresek. Di dapur gue buang bang. Gue iket, gue buang tempat sampah di belakang. Gue diem di belakang. Di depan gue ngerokok lagi. Gue diem mikir. Siapa yang dateng ya? Ngaku-ngaku istri gue kan. Istri gue nggak balas, ya kan? Gue nanya tadi ke kontrakan, tapi logika gue dia nggak tahu tempat gue kontrakan. Nanya-nanya juga kayaknya untuk seluas kawasan itu kayaknya dia perlu waktu berapa lama buat nanya-nanya kan? Iya, dan itu nasi uduk ada di dalam. Ada di dalam posisi. Padahal dikunci ya? Dikunci. Nah, akhirnya gue tidur, ya kan? Gue tidur lagi, sama bang. Di mimpi gue diomel-omelin sama perempuan yang tadi itu ada di samping istri gue pas gue cekcok di mimpi pertama. Jadi perempuan yang pakai gaun merah ini, baju terusan merah ini yang modelnya kayak kuntilanak, itu marah-marahin gue sambil gini-giniin kerah baju gue diginiin gimana sih bang? Oh, jambak gitu. Nunjuk-nunjuk gue tapi nggak ekspresi marah tapi nggak ngomong. Gitu. Kukunya bang panjang banget bang. Jarinya bang kalau bisa diukur ya 2 kali lipat jari orang normal kali bang. Nunjuk-nunjuk muka gue sambil diginiin. Gede bang, wujudnya lebih tinggi dari gue. Mukanya tuh, lo tahu ini gak? Slendrina, lo tahu Slendrina gak bang? Topeng Scream lah. Oh iya tahu. Topeng Scream ya, yang mulutnya agak gini. Iya. Mulut dagunya panjang. Dagunya panjang, mukanya pucet bang. Bener-bener pucet. Ini nih panjang, mulutnya lebar sampai ke kuping. Gini ngomong. Bangun bang, gue langsung. Gue bangun, nyesek. Jadi kan kontrakan gue 3 petak nih bang ya. Ruang depan, ruang depan, ruang kamar, sama dapur sama kamar mandi kan. Kasur gue kan ngadep ke sini nih, manjang, ya kan. Jadi gue nggak ngadep ke sana. Jadi kasur gue ngadep ke sini, gue bangun begini. Kalau gue nengok kanan, ini pintu dapur sama kamar mandi, ngeliat lah gue, ya kan. Ini gue bangun, set, nengok kanan.
sosok yang di mimpi gue itu udah nongol, kepalanya ngintip gue lagi begini. Di atas pintu masuk yang mau ke dapur sama kamar mandi, Bang. Jadi di paling atas pojok kanan tuh dia udah ngintip gue begini nih. Sampai rambutnya ngejuntai ke bawah. Ngintip gue begini. Tuh langsung teriak, gue keluar rumah, nggak pakai pikir panjang, gue nyeker, nggak pakai sendal, gue langsung keluar. Jadi kan gang kontrakan ini kan ada 8 pintu ya, Bang ya. Iya. Gua keluar nggak pakai sendal, cuma pakai kaos kutang sama boxer doang. Gue lagi tidur kan, gue nyeker tuh kalau ke depan gang, ke ujung gang yang mau ke jalan utama ke pemukiman warga. Jadi tuh satu gang itu cuma khusus kontrakan doang, Bang, 8 pintu, sekitar 30 meter lah. Gue jalan ke ujung gang, gue nengok lagi ke kontrakan gue. Kontrakan gue paling pojok kan, nomor paling pojok, paling belakang lah istilahnya, sampai batas tembok tuh. Gue nggak bisa lari ke situ soalnya dibatasin tembok, jadi ketutup lah kontrakan gue. Jalan akses masuk tuh cuman ada di gang ini doang akses masuknya ya. Gue nengok tuh dia pindah ngintip di pintu depan, posisi sama kayak begitu. Itu jam berapa posisi? Gue nggak tahu, Bang, tuh jam berapa, siang atau malam? Malam, tengah malam. Jadi gue pulang shift 2, tiba-tiba gue mimpi gue kebangun, ternyata udah yang tadi gue dimarahin itu, gue mimpi dimarahin sampai digini-gini sama dia. Jadi gue bangun, sosok itu udah ada ngelihat gue di pintu dapur. Gue keluar sampai ujung gang, gue lari nyeker, pakai kaos kutang sama boxer doang. Gue nengok ke kontrakan gue, dia pindah ngintipnya di situ. Gue langsung ngambil lari ke kanan ke arah musola, Bang. Gue nyari-nyari orang. Tadi pikir gue ada yang ronda kali ya. Nyeker-nyeker gue jalan ke musola. Karena gue pikir tempat ibadah logika gue tuh lebih aman. Ya, daripada gue harus nongkrong di mana, takutnya disangkain apa-apa sama orang. Kalau di tempat musola kan istilahnya gue lebih aman lah. Gue pengennya ke musola aja gitu. Akhirnya gue nongkrong di musola, Bang. Di teras musola tuh, di tangga musola. Gue jongkok kayak begini. Nungguin orang lewat. Gue mau minta tolong, minta anterin, cek di kontrakan gue tuh ada apa. Gue diem ya begini. Sampai gue ngantuk-ngantuk begini. Nggak ada yang lewat. Nggak ada yang lewat? Gue nggak ketemu orang satu pun. Tapi alhamdulillahnya tuh dia nggak ngikutin. Itu sampai jam berapa ya gue nongkrong di musola. Lama juga lah, Bang. Pokoknya gue tuh sampai, gue mikirnya gini ya, jangan sampai orang datang selawatan ke musola, gue takutnya disangka apa-apain apa gimana ya. Udah serang berapa lama gue balik lagi ke kontrakan, Bang. Lampu depan gue nyalain nih, kan lampu ruang depan nih kan bukan teras ya, lampu di dalam yang depan, ruang depan tuh kan gue matiin. Tuh gue nyalain, gue ambil HP, tas gue ambil, ya kan, sama gue pakai hoodie tuh. Gue nongkrong di teras rumah, tapi gue nggak ngadep ke arah tembok, gue ngadep ke pintu dalam. Jadi gue nongkrongnya berbalik gitu, Bang. Gue takutnya dia nongol lagi, siap-siap lari dah gue tuh kalau dia nongol lagi kan. Gue ngadep ke dalam tapi nggak nongol, itu udah posisi jam 4:10. Udah setelah subuh ya? Udah mau subuh. 4 subuh, jam 4:10 lah, mau subuh. Itu hari kedua, Bang. Nah, udah gitu gue nungguin sampai azan subuh, jam 5:30 gue baru berani masuk ke dalam. Nunggu pagi dulu? Nunggu pagi. Nunggu terang? Iya, itu hari kedua tuh. Teror pertama dia nongolin ke gua di hari kedua. Pas gua tahu istri gua pulang kampung. Oke, ke Banten ini. Banten. Nah, paginya nih, yang tadinya gua WA, baca dong Pak Haji kan. Pak Haji nggak balas gini, enggak buka kontrakan, nggak ada yang nyariin juga. Kata dia? Nggak ada yang datang, nggak ada yang nyariin gua, nggak buka kontrakan. Gua tanya nih sama tetangga gua yang ulang tahun nih, anaknya nih yang ujung. Kan pagi-pagi kan pada beli sayur mama kan, biasa lah pada keluar kan. Gue speakan gue ke depan sambil nyari sarapan, sambil gue pengen ke rumah Pak Haji nih, Bang. Gue pengen mastiin, takutnya istri gue beneran dateng, Bang. Iya. Kan bisa aja istri gue ngebohong apa gimana, dia nggak nyari tahu gue apa gimana, karena gengsi apa gimana kan. Nyata enggak, yang megang kunci emang gue sama Pak Haji doang. Nah jadi sebelum ke rumah Pak Haji, gue ketemu dulu nih sama tetangga gue yang ulang tahun anaknya nih kan. Ibu, makasih ya nasi uduknya ya. Iya kemarin ada istrinya, nggak tahu kalau istrinya main, kata dia gitu kan. Ya gue nggak pikirin kan, soalnya gue udah tahu kan. Dari WA Pak Haji kan. Ya nggak apa-apa. Ya itu ya seadanya aja. Ya makasih banyak ya Bu ya. Udah tuh gue ke Pak Haji. Beneran Pak nggak ada yang datang Pak. Gue mampir ke rumah Pak Haji nih pagi-pagi. Nggak ada yang nyariin, nggak ada yang datang minjem kunci, nggak ada. Kalau itu mah kita WA ngasih tahu ada yang datang. Ya benar juga ya kan. Nih istrinya nih main minjem kunci gitu. Pasti ngasih kabar dong ke gua ya kan. Ini enggak.
Ya udahlah, gue balik lah ke kontrakan lagi dah tuh. Sambil gue ngantuk-ngantuk kayak, gue nggak berani tidur di dalam bang, kamar tengah gue nggak berani. Nggak berani. Kasur gue seret ke ruang depan. Masih kebayang masalahnya itu. Masih kebayang ya. Pintu gue buka. Pagi-pagi gue buka pintu tidur. Nggak kebayang sendiri loh. Nah, ini di hari ketiga nih bang ya. Iya. Di hari ketiga nih. Nyokap gue siang-siang nge-WA. Gue bangun tidur nih kan ceritanya. Si Ovi udah pulang, istri gue udah pulang. Nih bini lu udah pulang nih dari Banten, pulang ke rumah orang tua gue. Dia nggak mau pulang ke kontrakan gue, kontrakan yang sebelumnya ini gue tempatin. Ya nggak jauh juga dari kerjaan sih, pakai motor tuh 20 menit apa setengah jam lah. Dia nggak mau pulang ke situ, jadi dia mau tinggal sama orang tua gue. Karena dia juga mau kerja bang. Dia mutusin mau kerja juga, dibawa sama sepupunya mau kerja di daerah Sudirman. Gue telepon dong langsung kan sama gue ngabarin kayak gitu kan. Gue kan nggak ngizinin dia kerja bang. Iya. Kok lu ngelangkain gue? Walaupun ribut, seenggaknya lu ngomong dulu sama gue. Maksud gue gitu bang. Gue telepon kan. Lu mau kerja? Gue langsung nggak banyak basa-basi bang. Gue langsung nanya ke dia gitu. Ngomongnya lu gue nih. Lu mau kerja? Lu nggak izin dulu sama gue. Langsung ngambil keputusan lu mau kerja. Ya emang kenapa? Bini gue juga nggak balas gue. Gue mau kerja lagi emang kenapa? Ntar gue nggak pulang ya, gue pulang ke rumah kakak gue, ke rumah si Irfan, abang ipar gue, ya kan, dari Sudirman ke rumah abang ipar gue di Tebet, kan deket tuh dari Sudirman ke Tebet kan. Gue ntar pulang ke Irfan, jadi gue pulang tuh Sabtu Minggu doang. Gue mencak langsung situ kan, lu kan ada anak, ngapain lu? Anak lu dititipin ke orang tua gue, maksudnya istilahnya udah tua lah, direpotin kan gimana? Ya udah kalau merasa direpotin, ntar gue suruh orang buat ngasuh. Wah, gue makin marah bang di situ bang. Intinya gue mencak-mencak lah sama dia kan. Udah gue mencak-mencak gitu, udah gue nenangin diri lagi. Keputusan dia mau kerja ya udah, gue legowo ya kan. Terserah dah, bodo amat. Nah, gue berangkat kerja lagi nih bang nih, ceritanya nih. Normal bang, gue di pabrik tuh normal. Nggak ada apa-apa yang gue alamin. Nanti sebelumnya gue ada gangguan di pabrik. Tapi ini normal dulu kan. Ceritanya gue pulang lagi nih bang nih. Pulang ke shift 3. Kebayang dong kejadian kemarin kan. Gue berani-beraniin bang, tapi gue tidur di kamar ruang depan, nggak berani tidur di ruang tengah ya kan. Nah, gue tidur itu, ini mah gue nggak mimpi nggak apa bang, langsung bangun bang gue. Dalam tidur itu gue ngedenger orang ngorok bang. Nggak mungkin dong kalau misalkan kita sendiri yang ngorok, kita sendiri yang denger bang. Gue denger orang ngorok. Suaranya dalam banget bang. Dalam kayak auman gimana sih? Iya. Ya gitu dah, kurang lebih seperti itulah, cuman lebih dalam lagi. Jadi kan gue tidur kan ngadep ke kiri nih, gue ngadep ke arah pintu ya, pintu depan. Soalnya kan gue tidur di ruang depan kan, gue nggak berani tidur di dalam lagi nih, ruang tengah nih. Suaranya di belakang gue bang. Suara kayak ngorok gitu? Iya, gue beraniin bang. Bismillahirrahmanirrahim, lillahi ta'ala lah. Baca ayat kursi gue, Allahu la ilaha illallah. Gue beraniin nengok begini. Sosok perempuan itu bang, yang pakai gaun merah. Di samping bang Fadli? Samping gue bang. Dia rebahan tapi melayang bang. Merinding gue sumpah. Terus gue keinget banget bang, ini trauma juga sih bang nih. Terus gue nengok, Allahu Akbar. Di situ gue nggak bisa bergerak bang. Langsung kena rep-rep gimana sih bang gue? Iya. Cuman kayak tremor gitu ya? Iya. Gue bebacaan tapi yang gue denger di telinga gue cuman cuman gitu doang. Dia di atas gue berbaring dia. Jadi kan kalau gue kan nempel di kasur ya bang ya. Kalau gue nempel di kasur, dia melayang bang. Tapi posisinya rebahan dia juga. Sambil nengok ke gue gini. Gak kebayang, gue serem banget gila. Sendirian lagi. Gue nengok ke dia nengok ke gue begini. Kepalanya kayak nggak ada tulang ya sih bang. Gini bang. Sambil suara. Itu gue nggak tahu gue pingsan apa nggak. Tahu-tahu gue bangun tuh sekitar jam 7:30 pagi. Abis ngelihat dia. Situ gue bangun langsung nangis bang gue. Gue nangis bang, bener demi Allah gue nangis gue. Apa yang gue alamin ya? Gue salah apa? Maksud gue salah apa gitu? Apa emang tempat yang gue tempatin ini angker? Sebelumnya nih, penghuni sebelum gue tempatin situ, apa emang diganggu juga? Akhirnya gue cari tahu bang.
Cari tahu, gue nanya-nanya ke ibu-ibu situ Tentang kontrakan yang tentang ditempatin. kontrakan yang paling pojok yang gue tempatin. Nggak ada apa-apa. Orang kerja juga, orang Jawa, perantau, orang kerja juga nggak apa-apa. Dia pindah karena mau nikah. Akhirnya pindah tinggal sama istrinya. Nggak ada apa-apa. Gue bingung dong. Gue nanya ke Pak Haji kan gak enak bang. Iya, karena dia yang punya Karena kan. dia yang punya, ya kan? Udah, gue mikir lagi. Apa karena istri gue pulang ke kampung ya? Gue mikir latar belakang keluarga istri gue kan. Orang Banten. Keluarganya juga dari turun-temurun juga udah terkenal lah istilahnya. Orang bisa lah. Banyak yang nyariatin orang bagaimana. Tapi gue positive thinking bang. Mungkin gue punya salah yang lain kali ya. Gue nggak mau ke situ dulu larinya ya kan. Ya udahlah. Gue jalanin hari-hari gue walaupun beberapa hari belakangan ini gue ngalamin teror. Ya kan. Udah. Gue kerja lagi, nih di tempat kerja baru gue ngalamin bang. Ini kan gue masih shift 2 ya bang ya. Ceritanya nih kan namanya gue teknisi, gue istirahat rolling dong. Orang produksi juga istirahatnya di rolling bang. Jadi nggak jam 7, misalkan jam 7 ISA nih, keluar semua, enggak. Jadi mesin tuh harus jalan terus bang. Jadi bagi-bagi. Ini istirahat pertama berapa orang, istirahat kedua berapa orang, sama teknisi juga ngikutin kayak gitu. Nah ceritanya gue istirahat kedua bang, gue istirahat kedua jam 8 malam. Teman-teman gue sebagian udah istirahat, sisa tinggal berdua doang nih gue sama temen gue. Temen gue lagi ngerjain laporan, kan mau audit nih ceritanya kan. Laporan banyak yang belum diisi sama dia kan, biasalah anak sekolah kali ya ngerjain PR di kelas nih, kayak begitu kan. Nah gue di mesin nih ngerjain trouble, ya anak produksi ninggalin gue bang. Sendirian gue di mesin, anak produksi namanya mesin dia mati ya, gak ada gidik kali kesempatan ya. Gue mau main dulu lah ke mesin berapa ngobrol. Mesin gue lagi dikerjain ini sama orang teknik. Maksud gue temenin gue gitu, namanya gue kerja sini takut kenapa-napa bang, namanya gue megang mesin kan. Boxer trum apa gimana, amit-amit cabang bayi ya, jangan pengen ngalamin ya. Nah dia trouble bang, solenoidnya macet bang, solenoid oli. Jadi itu kan mesin injection ya, solenoid olinya macet. Nah solenoid posisi di dalam mesin bang, mau nggak mau gue harus buka cover kan. Gue buka baut, gue agak masuk ke dalam bang nih. Udah selesai gue buka cover ya kan. Kepala gue masukin ke dalam mesin nih bang nih. Mau buat ngejangkau si solenoidnya ini kan. Mau gue tes pakai tes pen kan. Kalau manual kepencet, jalan gak nih olinya? Pas gue ngeluarin tes pen di samping ini kan ada kantong kecil nih. Buat gue ngeluarin tes pen wear pack teknik kan begitu kan. Gue gini, tangan gue dipegang bang. Wah, dipegang siapa? Itu ngikutin gue sampai ke pabrik yang cewek gue kayak gaun merah itu. Sampai kerjaan? Sampai pabrik di situ? Iya, tangan gue dipegang, gue merinding tuh bang, lu lihat kan? Ini benar-benar dipegang bang. Ini bekasnya biru bang, pas habis dipegang. Jadi gue cerita dulu ya. Gue dipegang, gue teriak bang. Tapi teman-teman gue nggak ada yang denger bang. Lu teriak sendirian gitu? Teriak sendirian. Allah Akbar, tolong. Gue begitu bang. Dipegang. Dia sambil ngomong gitu. Balik siap. Suaranya berat bang. Apa tuh artinya? Balik lu. Nyuruh gue pulang. Di dalam mesin bang. Dia di dalam mesin badannya dia. Lu ngeliat mukanya tapi? Ngeliat mukanya, ngeliat wujudnya, tengkurap begitu sambil megang tangan gue. Gue megang tes pen sampai kelepas bang. Berontak. Helm yang gue pakai kan gue safety helm ya. Sampai kelepas saking gue berontaknya gitu. Balik siap. Sambil megang tangan gue. Akhirnya gue kelepas. Gue lari ke depan gerbang depan gue lari. Gue jongkok di situ nenangin diri. Ada 5 menit apa 10 menit gue diem dulu. Gue nyamperin operator, temenin gue lagi yuk. Begitu kan. Gue nanya ke dia bang. Tadi lu denger gak gue teriak-teriak? Enggak, lu manggilin gue bang. Lu gak denger gue teriak-teriak? Kagak, gak ada suara apa-apa. Gue ke mesin sebelah. Mesin sebelah jaraknya sekitar 7 meter lah. Kan soalnya dibagi space kan sama spare part yang udah jadi. Sama bahan-bahan buat produksi bahan bakunya kan. Mas, tadi gak dengar ada suara teriak gak? Gak ngedenger apa-apa sih, gak denger suara mesin doang. Mereka gak ada yang denger suara. Gak ada yang ngedenger gue minta tolong bang. Masih inget, gue masih jantungan kalau inget kejadian itu. Udah dari situ gue nggak berani pulang bang, nggak berani pulang ke kontrakan. Gue nginep di rumah temen gue orang teknik. Temen gue kan ada yang bujang tuh atau orang kan masih tinggal sama orang tuanya. Gue nginep, tapi gue nggak cerita masalah gue. Kenapa? Karena gue nggak berani pulang ini. Kenapa? Karena masalah apa? Akhirnya gue nginep dia. Kebetulan besoknya itu opersip bang. Libur nih Sabtu Minggu ini kan gue libur opersip. Senin ini gue masuk pagi. Sabtu gue nginep, Minggunya gue pulang. Ke kontrakan gue pulang.
Tapi gue ke kontrakan pulang tuh cuma ngambil salinan doang bang. Baju kotor gue taruh di laundry, gue ke laundry ini, gue ngambil salinan gue. Gue pulang lagi ke temen gue. Nah Seninnya gue sama temen gue yang gue inep ini digangguin bang di pabrik. Gimana tuh bang? Temen gue namanya Ibnu nih bang ya. Oke. Si pagi nih bang, sama kejadiannya pas istirahat rolling juga. Jadi kayak di wujud ini kayak ngeganggu gue kayak nunggu keadaan sepi bang. Gue itu ada laporan, ada keluhan ya, komplain dari divisi gudang bahwa lampu penerangannya ada beberapa yang mati. Nah gue kan karena gue masuk pagi, jadi akhirnya gue kerjain kan. Gue ngambil tangga dong, gue ambil tangga. Kan gudang itu kan lantai 2 ya, lantai 1 sama lantai 2. Lantai 2 ada beberapa yang mati. Gue ambil ke gudang, ngambil spare part lampu TL panjang sama balas beberapa. Nah gue sama si Ibnu ini ke atas nih. Ngecekin lampu gudang, kan? Gue cek coba tuh nyalain saklarnya semuanya. Emang iya ada yang mati, 3 atau 4 lah lampu yang mati. Nah gue benerin lampu pertama nih bang nih, gue ganti lampunya kan. Gue cek balasnya, gue ganti balas, ternyata masih mati juga. Berarti ini lampunya putus. Kita turunin ganti lampu TL yang baru. Nah pas lampu kedua nih gue ganti nih. Gue sama Ibnu ngelihat ada yang lewat bang, perempuan. Di depan lu bang? Jadi gini ya, kan kalau gudang itu kan rak per rak ya. Jadi modelnya kayak labirin bang, labirin nggak? Tahu. Di rak 1 gini, rak keduanya begini, rak ketiga ada yang begini. Jadi kayak ada macam jalan ke sini, kayak labirin gitu. Nah, pas gua ngebenerin di area rak ketiga ini, yang lampu kedua ini ada yang lewat bang. Set, ke arah pojokan, ke sebelah kiri, mentok ke tembok. Nah, ke arah rak 1, nah, ke tembok itu. Gua ngeliat, ternyata temen gue si Ibnu juga ngeliat bang. Tapi gua nggak langsung nengok ke temen gua. Pas gua nengok ke temen gua nengok ke gua. Lu ngeliat nggak? Main lihat-lihatan. Tapi yang gua lihat sama temen gua lihat tuh visionnya beda bang, penglihatannya. Oke. Itu gua mau nyamperin bang, karena yang gua lihat itu mirip istri gua bang. Yang lewat itu? Yang lewat itu busananya yang biasa dipakai sama istri gua. Kerudungnya, baju tangan panjangnya, celananya, itu busana yang dipakai sama istri gua. Tapi logikanya nggak mungkin istri gua masuk ke pabrik. Paling mentok di pos sapam kalau memang mau ketemu gua yang nemuin dia di luar. Tapi karena gua penasaran, akhirnya gua mau samperin bang dia. Temen gua ngelarang-larang narik tangan gua. Bang jangan. Lu ngeliat gak? Gua bilang gitu. Ngeliat gua bang, ngeliat. Tapi jangan lu samperin. Alasannya kan gue belum tahu ya kenapa temen gue ini gak mau nyamperin gitu. Ya. Ternyata penglihatan gue sama penglihatan dia beda. Yang gue lihat dia istri gue, yang dia lihat tuh perempuan pakai baju terusan merah kayak kuntilanak. Oh, yang lu lihat di rumah? Gua, iya, yang gue lihat di kontrakan gue. Yang apa yang dilihat sama si Ibnu, apa yang gue lihat di kontrakan gue, itu wujudnya. Makanya dia ngelarang gue buat nyamperin. Siang bang jam 1, lu bayangin coba. Gaib itu ngeganggu nggak kenal waktu bang. Iya. Teror itu gila itu. Terus bang? Gue samperin kan, temen gue ngelarang-larang narik gue. Tetep maju mau nyamperin. Akhirnya gue belok ke kiri nih, ke ujung rak. Yang gue bilang di arah sana, kan gue benerin sini. Dia mentok ke arah kiri yang rak pertama kan. Gue belok, temen gue ngikutin sambil megangin gue bang, pundak gue. Bang udah bang, yuk. Bang udah bang. Di situ gue nangis bang. Jadi perasaan galau gue kangen sama istri lah. Jadi gimana ya bang ya? Gue nggak bisa ngebohongin kalau gue tuh juga masih sayang banget lah sama istri gue kan. Gue kangen, gue sayang banget sama istri gue. Karena gue juga nggak bang ya? Iya. Mungkin di situ rasa rindu yang benar-benar yang udah terpendam ya bang ya. Yang gue lihat itu bener-bener fisik istri gue bang, apa ya baju yang dia pakai, fisiknya, tapi dia ngebelakangin gue. Di situ gue nangis. Jarak gue sama dia itu 5 meter, ada apa 4 meter atau 5 meter ya. Temen gue di belakang gue. Temen gue ngomong terus, bang udah bang yuk, kata dia gitu. Gue di situ minta maaf bang sama dia. Maafin ayah kalau ngomong ada yang kasar. Pengen kita balik lagi. Sama-sama lagi ngurus anak, kasihan maksudnya kalau sampai kita pisah, kasihan gue gitu kan. Dia diem aja bang, nggak bergeming, nggak bergerak, nggak ngeluarin suara, cuma ngebelakangin gue. Oh, akhirnya temen gue yang ngerengek ini minta gue udah
gue ini dia dong, apa namanya, fokus ke dia kan, jadi gue respon lah. Tadi dulu gue ngobrol sama istri gue, bang, lu lihat bener baik-baik, kata teman gue gitu. Lu lihat baik-baik itu bukan istri lu. Gue lihat bang, melayang bang. Gue baru sadar itu, fisiknya istri gue tapi melayang, merinding. Setelah itu, lu tetap ngobrol sama dia? Gue tinggalin bang. Lu tinggalin? Sambil gue nangis. Sorry bang ya. Iya bang. Oke. Sambil gue nangis, gue ditenangin sama teman gue. Bang, bentar lagi istirahat. Jadi dia ngalihin pembicaraan bang. Tapi itu istri gue, iya istri lu, iya istri lu. Ya gue tahu itu istri lu, udah bentar lagi istirahat, kita makan. Kita ngopi, ngerokok, udah. Kita ngobrol-ngobrol, kita main ML, temen gue gitu kan. Udah kita main game katanya. Tapi tetap bang, gue tetap kebayang kejadian baru gue alamin itu. Udah tuh, abis ngeliat kejadian itu gue biasa, gue telepon abang ipar gue. Karena gue inget dia kan, soalnya gue abis ngeliat wujud istri gue. Dengan, gue nggak tahu itu bukan istri gue yakin itu bukan istri gue 100%. Kayaknya dia ngewujud penglihatan gue itu seperti istri gue. Gue telepon abang ipar gue. Bang Irfan, Opi pulang ke rumah. Iya, dia pulang kerja ke rumah. Kenapa sih emang? Kata bang ipar gue gitu kan. Nggak apa-apa, cuma cekcok doang, kagak bayan lagi. Udah bayan lu, cina sama anak lu katanya. Aman dia mah, gue jagain. Oh yaudah bang, titip ya bang ya. Gue saking khawatirnya gitu maksudnya gue. Walaupun gue marahan sama dia, gue mencak-mencak dia, tapi gue gimana sih bang namanya suami ke istri gimana sih bang? Kita ke pacar aja kita khawatir, apalagi ke istri kan. Sampai mutusin dia buat kerja lagi gara-gara berantem sama gue. Ya. Udah kelar gue telepon, gue makan, gue ngobrol sama teman gue nih, si Ibnu ini. Tadi yang gue lihat wujudnya bukan istri lu bang, lu ngeliat istri lu. Dia ceritakan ke gue kan, kenapa dia ngelarang narik gue supaya jangan nyamperin, gitu bang. Yang gue lihat bang, kuntilanak bang, tapi warna merah. Makanya gue ngelarang lu buat nyamperin, gue tarik terus, tapi lu tetep aja batu nyamperin dia, kata temen gue gitu kan. Yang gue lihat itu bang, gue takut banget bang, gue nggak berani ngelihat bang, melayang-layang bang, ngebelakangin kita bang. Emang ngebelakangin, tapi yang gue lihat bini gue bang. Iya, bentuknya itu istri lu ya? Iya, gue sadar itu bukan istri gue gara-gara gue respon dia. Coba lu lihat baik-baik bang, lu lihat benar-benar. Udah bang, lu coba konsultasi sama mamang gue. Teman gue ini nyaranin gue nih, si Ibnu ini nyaranin gue supaya gue konsultasi sama saudaranya dia, sama mamangnya dia, pamannya lah. Pamannya juga orang ngerti, orang bisa. Coba dilihat lu ada apaan sih sebenarnya. Ya udah, gue pulang shift 1, pulang sore, gue langsung ke rumah saudaranya, ke rumah mamangnya. Abis maghrib nih gue nih, kita nyampe di sono kan bang ya. Gue datang, gue bertamu, gue disuruh masuk. Dia nyamperin gue nih, dia duduk nyamperin gue, ngedeket sambil megang dengkul gue nih bang, megang nempak dengkul gue. Ngomong begini bang, padahal gue belum cerita. Ngomong apa tuh? Gak enak ya, punya masalah perasaan. Yang gue lagi ribut sama istri gue bang. Iya. Gak enak ya punya masalah sama perasaan ya, tapi diganggunya sama yang lain. Ngomong begitu ke gue. Gue belum cerita apa-apa ke dia. Gue tanya temen gue, lu udah cerita? Apaan nguruk mari? Belum cerita apa-apa, baru nyaranin siang, tau-tau kemari. Ya udah, beli air mineral coba ke warung dulu. Temen gue inisiatif langsung beli air mineral dia tuh. 1 apa 2 pak? 1 aja. Jadi gue ngobrol kan sama dia, teman gue ke warung, gue ngobrol sama mamangnya dia ini, pamannya dia ini. Kok bisa tahu pak? Oh, gini. Orang ngikutin kok. Ikutin. Sama kayak omongan cewek yang ketemu gue di pecel lele bang. Oh iya. Jadi tanpa gue tahu, tanpa gue lihat, ternyata sosok itu ngikutin gue terus kemanapun. Sosok cewek yang kunti merah itu ya? Iya. Pakaian merah itu. Ini mah kiriman. Oh, kata si bapak itu kiriman? Tapi nggak nyelakain, cuman ngingetin doang. Sambil nepuk-nepuk dengkul gue bang begini. Gue inget banget gerak-geriknya. Ini mah kiriman, nggak bakal nyelakain. Nggak bakal ngejahatin gue, cuman ngingetin supaya pulang. Ada kok ini ada di sini ngikutin.
Datanglah temen gue bawa air mineral nih sebotol kan. Komunikasi dulu ya. Coba nih dia maunya apa biar jelas. Itu air dipegang bang sama mamangnya temen gue nih. Langsung berubah. Jadi sirup kayak di bulan puasa tau gak di iklan-iklan. Warna merah. Iya. Langsung kempes botolnya bang. Kayak air panas di dalam botol gimana sih bang? Iya. Menciut gitu. Kempes. Pecah. Iya saya emang gak ikut campur. Cuman mau ngebantu doang. Tiba-tiba ngomong begitu mamang. Nggak tahu ngomong sama siapa. Malam itu juga gue disuruh pulang. Udah pulang yakin gak bakal ngeganggu lagi. Gue turutin lah. Pulang dari rumah mamangnya temen gue itu gue langsung pulang. Gue pulang ke rumah orang tua gue. Ketemu sama anak gue. Istri gue kan ada di rumah kakak ipar gue. Dia pulang kerja. Nginep di, iya pulangnya ke Tebet ke rumah kakak ipar gue. Jadi gue cuman ketemu sama anak gue doang. Alhamdulillah bang itu bang. Gue setiap hari nih selama si pagi ya. Gue pulang pergi dari rumah orang tua gue ke tempat kerja. Pulang pergi aja tuh gue bawa motor kan. Nggak diganggu bang. Nggak diganggu. Sampai hari gue libur nih Sabtu nih. Ya kan Sabtu Minggu kan gue libur. Istri gue juga sama. Karena dia kerja di kantor daerah Sudirman kan. Sabtu Minggu kan dia juga off libur. Istri gue pulang Sabtu kan. Buat anak lah, buat waktu buat anak gue lah istilahnya, family time lah buat anak gue. Nah di situ gue coba buat berdamai sama istri lu ini. Istri gue ngomong baik-baik ke istri gue, maafin ayah, mau. Suara siapa tuh? Maafin ayah kalau emang kemarin ada salah ngomong apa gimana, maafin. Tapi istri gue masih kayak trauma gitu bang, sama apa yang gue ucapin ke dia. Takut keulang lagi. Dia ngomong begitu. Dia ngomong kalau buat sekarang, biarin dah Opi mikir dulu. Biarin istri gue nih. Istri gue minta mikir dulu. Belum inilah istilahnya. Belum mau buat maafin gue, masih dalam artian bukan buat belum mau maafin. Masih nenangin diri. Masih nenangin diri ya. Iya. Belum mau buat diajak buat bareng lagi, jadi masih mikir-mikir dulu. Soalnya dia trauma, takutnya nanti gue ngomong salah lagi ke dia gitu bang. Iya. Oh ya udahlah, gue maklumin lah kalau kayak gitu ya. Udah nih minggu nih kan gue lebih sip pagi kan masuk malam nih kan bang. Gue pulang nih hari Senin pagi, bukan Minggu. Gue pulang ke kontrakan yang di dekat pabrik, bukan kontrakan gue yang sebelumnya ini gue tempatin sama istri ya. Gue pulang ke tempat gue diteror itu. Gue pulang, gue pikir tuh udah nggak bakal ngeganggu lagi bang. Si sosok cewek tadi? Iya, gue pikir nggak bakal ngeganggu lagi. Gue pulang nih, maghrib kan, Senin maghrib gue pulang, ya kan. Gue sholat isya bang. Gue sholat isya di ruang tengah bang. Gue pikir karena gue udah konsultasi sama mamangnya temen gue. Terus gue turutin maunya dia, gue pulang setiap hari kan pas masuk pagi tuh. Nggak bakal ngeganggu lagi, gue pikir begitu kan. Kayak di film Makmum bang, yang gue alamin. Gimana? Gue lagi sholat diganggu. Rokat pertama, aman bang. Rokat kedua, auzubillah minasyaitonirrajim. Diterusin sama dia? Kuping kanan gue, dia teriak. Langsung kaget lah gue, refleks nengok kan. Wujudnya dia bang. Lagi melayang terbang. Kok masih, kata gue lari bang, pakai sarung gue lari, terus ke depan, gue nengok udah nggak ada. Pas gue nengok begini ke kanan, dia melayang di kuping gue gitu, mukanya dia tuh ngebisikin gue. Set, kata gue, apalagi salah gue ya. Gue diam, nenangin diri dulu. Gue beraniin masuk bang, ya kan. Gue lihat ke belakang, gue buka pintu belakang ya, dapur belakang gue buka, gue tengok kanan kiri kan gelap. Jadi posisi pintu belakang ini ke tetangga juga sama kayak pintu depan bang. Udah aja ngederet pintu, jadi cuman dibatesin sama batas wilayah, batas pintu lah nih buat cuci piring lah segala macem gitu kan. Ngelongok aja, nggak ada kanan kiri, udah. Gue lanjutin sholat. Gue dari awal lagi gue wudhu lagi, gue lanjutin sholat. Alhamdulillah nggak diganggu bang. Alhamdulillah nggak diganggu. Nah, seminggu itu gue diteror tuh cuman itu bang, pas shift 3. Pas shift 2, ceritanya nih gue nggak pulang bang. Libur shift 3 ini mau ke shift 2 gue nggak pulang. Karena gue udah patah semangat lah. Istilahnya gimana ya?
Dari yang pas gue libur pagi ini kan gue ngajak damai istri gue ya. Iya. Ya kan, dia ngomong udah nggak mau masih belum nerima kalau misalkan gue buat nyatu lagi sama dia. Iya, iya. Jadi tuh gue udah males balik lagi nih, di benak gue nih, di perasaan gue udah males balik lagi lah. Cuman nanya kabar ke nyokap gue, anak gue gimana. Istri nggak gue tanyain dah, gue cuek lagi nih sama bini gue, bang. Nah, pas gue pulang shift 2, ini gue pulang jam 11 malam, gue nggak mandi bang. Karena saking capek ya, karena tuh lagi banyak banget yang rusak mesin. Gue tidur langsung keplek aja. Cuman cuci kaki, cuci muka doang, gue nggak ngerokok, gue langsung tepar. Gue bangun subuh, alarm gue kan 4:30 ya bang ya. Alarm gue 4:30. Gue bangun subuh, gue mandi buat sama sholat subuh nih. Gue mandi dulu kan, lengket badan gue. Gue mandi digangguin bang. Pas lagi mandinya? Pas lagi mandi. Nah sebelum mandi kan nih gue buang air besar dulu nih bang, ya kan. Sambil ngerokok nih, ya kan. Nah, jadi kan di tembok kamar mandi kontrakan gue tuh ada kayak kotak-kotak buat ventilasi bang. Tahu gak lu bang? Iya tahu. Model-model kamar mandi zaman dulu lah. Buat angin masuk. Jadi bisa ngintip dari luar, bisa ngintip ke dalam, dari dalam bisa ngintip keluar gitu kan. Sikat gigi gue kan nempel di tembok ini bang, yang tadi gue bilang ventilasi kotak-kotak gitu kan. Jadi gue abis BAB gue cebok, gue ngambil sikat gigi, otomatis gue ngadep ke tembok dong. Tingginya nggak terlalu tinggi lah, jadi ventilasinya itu tuh segini gue. Jadi kan gue otomatis keliat lah ke atas, kalau ujung atas mata gue nih ngeliat dong, itu ada mata bang. Di balik ventilasi kamar mandi itu ada mata ngintip gua, segede bola tenis kali bang. Gua pikir genderuwo kali bang. Warna apa tuh matanya? Jadi dominan hitam, tengahnya merah. Gua mundur, langsung gua ngambil gayung, gua siram. Taunya tuh perempuan yang sering ngikutin gua bang, yang merah itu. Cekik-cekikan dia, abis gua siram. Itu 4:30 bang, udah subuh, sambil terbang. Jadi kan panjang nih bang ventilasinya bang, terbang aja di balik itu. Sambil ngeliatin gue tapi, sambil ngintipin gue. Saking emosi bang gue ya, gue ngomong begitu bang. Lu mau ini? Gue bilang begitu. Dia sama ketawa-tawa dong. Akhirnya gue pakai anduk, gak jadi mandi bang gue. Gue pakai anduk, gue pakai baju segala macem, pakai seragam. Gue speak masuk pagi, gue mandi ke kamar mandi pabrik. Akhirnya nggak jadi mandi. Gue sholat di musola pabrik. Tanya gue Mas Apam, lu kan jadwal shift 2. Pagi-pagi udah dateng, buat apaan? Iya ngapain lu? Jadi gue bingung kan bang, gue kadang bingung ya. Serba salah bang, gue mau pulang juga diteror juga. Iya. Ya kan? Maksudnya gue pikir, gue sih salah apa lagi sih? Akhirnya gue mikir lagi bang, mikir lagi. Oh ternyata gue nggak pulang. Nggak pulang? Iya, gue nggak pulang buat nengok anak gue, buat ketemu sama istri gue. Kan dia abis yang gue minta maaf itu kan gue besoknya nggak jadi malas pulang bang, karena ditolak. Iya. Itu salahnya mungkin. Udah, akhirnya gue pulang. Pas besoknya ini gue pulang nih, gue ya PP bang, gue dari rumah Cibinong ke Jatake, lu bayangin jauhnya semana? Jatake Tangerang 2 jam setengah gue pakai motor. Iya. Shift 2, gue pulang bolak-balik, nggak ngeganggu gue bang. Nggak ngeganggu. Sabtu bini gue pulang, gue ribut gede di situ bang sama dia. Sama istri lu ini? Sama istri gue. Gue 3 kali ngajak dia damai bang. Yang pertama gue ngajak dia damai, gue mau minta balik lagi pas hari pertama gue cekcok. Sebelum gue mutusin buat ngontrak sendiri. Gue ngajak damai kedua yang pas gue pulang pagi itu. Setelah gue konsultasi sama mamangnya teman gue ini. Ini gue ngajak damai lagi ketiga, ditolak lagi. Alasannya sama. Gue sampai ngomong, lu punya yang lain daripada. Maaf ya bang ya, ini aib gue ya. Mudah-mudahan ada sisi positifnya lah cerita gue ini, buang yang negatifnya ya. Gue emang orangnya agak temperamental sih bang ya, dalam artian, tapi gue nggak berani main tangan. Cuman kata-kata gue kasar lah, istilahnya bukan kasar dalam artian gue ngomong ngata-ngatain bagaimana, gue keras lah orangnya, kayak gitu lah. Intonasi suara gue nada agak tinggi, iya. Sampai gue ngomong gitu sama dia, maaf bang, gue ada yang lain. Lu sujud sama gue, demi Allah gue mau fokus kerja buat ngidupin anak gue. Lah kan gue kerja, gue bilang begitu. Ini gue buka aib jadi bang ya. Gue cekcok di situ bang sama dia. Cekcok gue di situ. Akhirnya gue mutusin Sabtu itu gue balik. Tapi gue nggak balik ke kontrakan yang gue diteror bang. Gue balik ke kontrakan gue yang lama.
Oke. Di daerah Tangerang kota. Di situ gue pulang ke kontrakan gue yang lama. Kan di situ ada barang-barang gue kan, belum dipindahin kan. Gue nggak pulang ke kontrakan yang tempat gue yang baru ini, yang gue diteror itu. Ternyata gue diteror lagi di rumah gue tuh, kontrakan yang lama. Dengan sosok yang sama? Dengan sosok yang sama. Gue kerja, pulang kerja, gue tidur, gue mimpi. Gue mimpi karena gue habis ngomong kasar mungkin ke istri gue karena gue nuduh dia ada yang lain kan. Kenapa lu gue ajak balik sampai 3 kali lu nggak mau? Lu ada yang lain, maksud gue gitu kan. Sampai gue sujud ke situ bang, maaf ya. Di mimpi itu gue dari kasur, kepala gue dijambak bang, sama si perempuan yang merah ini. Dijambak, gue diseret bang, lu bayangin di ubin gue diseret sama dia. Diseret, dibawa ke WC, di lubang WC tuh mulut gue sama hidung gue dilelepin ke lubang WC. Di mimpi itu. Gue kebangun kan, ngap-ngapan. Pas gue bangun, sosoknya itu udah berdiri di atas galon dispenser. Hah? Sampai muncul? Muncul. Jadi gue bangun. Gue lihat ke atas, dia udah berdiri. Di atas galon dispenser nih kan, galon nih. Dia di atas galon melayang. Sambil nunjuk bang, begini. Tapi dia nggak nunjuk gue. Cuma nunjuk ke arah, kayak orang nyuruh pergi gitu kalau bang. Iya. Nunjuk begini. Yang tadi gue bilang, kepalanya itu dia. Elastis banget bang, kayak lehernya patah gimana sih bang? Kebayang. Itu gue nggak sadar bang langsung. Lu nggak sadar? Pingsan bang. Mungkin dibilang gue pingsan kali ya. Gue nggak sadar. Di situ gue nangis bang. Bangun gue nangis lagi. Gue izin 2 hari nggak kerja bang. Potong cuti bos. Gue bilang sama atasan gue, supervisor gue. Pak mau ada perlu pak. Saya mau ada urusan keluarga. Alasan gue mau pulang kampung ke tempat istri gue ke Banten. Iya. Ya ada urusan urgent, gue bilang begitu kan. Minta izin 2 hari. Gue pulang ya, gue pulang 2 hari. Itu gue ke tempat kerja istri gue. Langsung OTW ke sana? Langsung OTW. Gue pulang dulu ke rumah nih. Gue pulang ke rumah, gue nyalin. Gue ke abang ipar gue, kan gue nggak tahu tempat kerja dia di mana bang. Karena dia gue nggak komunikasi. Kalau dia tahu gue kerja di mana, dia tahu. Tapi gue nggak mau nanya dia kerja di mana. Ya kan, gue dikasih tahu sama abang ipar, udah lu jangan berantem, lu jemput, kata abang ipar lu tuh ya. Gue gitu kan. Udah gue jemput, dia kaget bang yang jemput gue. Iya, keluar kantor jam 7 malam nih dia nih kan. Bang Irfan mana? Gue yang jemput. Jadi pulang ke abang lu. Ya udah, gue anterin pulang ke rumah abangnya dia. Dan di situ gue nginep, gue ngobrol. Ya heart to heart lah. Iya. Kayak suami sama istrinya ngobrol gimana? Vikolbi ya. Iya, hati ke hati lah ya kan. Gue bener-bener nyesel di situ, gue minta maaf ya kan. Gue bener-bener nggak mau ngulangin kesalahan lagi yang nyebabin gue sama dia cekcok. Gue nggak mau cerita ya. Intinya gue sama dia cekcok gitu aja. Gue udah janji gue nggak bakal kayak gitu lagi. Kalau gue kayak gitu lagi, lu tinggalin dah. Gak usah pakai omong-omongan lagi. Gue ngomong gitu sama dia. Ya udah, aku kasih kesempatan 1 kali lagi ya. Kalau emang kayak gitu lagi ngulangin, aku udah mau hidup sendiri aja sama anak-anak. Dia ngomong gitu. Di situ gue berdamai bang sama dia. Gue berdamai sama dia. Iya, gue berdamai sama dia. Gue cerita sampai jam 2 pagi itu gue ngobrol sama abang iparnya, sama istri abang ipar gue, sama dia gue ngobrol. Seneng lah tuh gue sama abang ipar gue tuh, udah ngeliat gue damai sama istri gue, seneng lah ya kan. Alhamdulillah ya. Nah terusnya dia cerita bang sama gue. Siapa? Istri gue cerita. Setiap kali kita berantem, Opi kok dimimpin sama perempuan mulu. Gue kaget bang di situ bang, dia ngomong begitu. Istri lu dimimpiin juga? Ternyata dia nggak datang di mimpi gue doang bang. Dia datang ke mimpi istri gue juga. Gimana tuh bang? Tapi enaknya istri gue nggak ditongolin wujud aslinya. Kalau gue kan real nyata ngeliat. Istri gue cuma datangin di mimpi doang. Setiap kali kita komunikasi ribut, dia selalu dimimpin perempuan. Ngomel-ngomel. Awalnya ngomel-ngomel doang, kayak orang nyeramahin, cuman nggak ngomong suara, bang. Ekspresi aja. Ekspresi aja, kayak orang marah, gimana sih nunjuk kayak tadi gue, cuman dia marah-marah doang. Istri gue nunjuk kayak orang tua ngomelin anaknya gimana sih, ngomelin anak kecil, kayak gitu. Nah pas terakhir kita ribut gede tuh, yang gue ngajak damai ketiga kali dia nggak mau, kan. Yang sampai gue ngomong, lu ada yang lain. Nah itu dia digampar di mimpinya dia sama tuh perempuan. Dia cerita.
Tuh kayak beneran berasa bang, dia bangun katanya. Kayak digampar. Digampar. Udah gue cerita kayak gitu, ternyata dia juga mimpi, ya kan? Mimpi sama kayak yang gue rasain bang, ya kan? Gue juga cerita dong ke dia kan. Awalnya kan yang ngebuka dia, jadi gue terbuka ya kan. Ah juga sama, mimpi kayak gitu. Tapi Ama ditongolin, dikasih lihat, di nyatanya tuh dia nongol bener-bener. Gue ceritain bang yang A, B, C, D. Dia kayak orang heran ya sih, kok bisa? Iya. Itu benar-benar ngewujud Opi ya. Ngewujud kamu, aku bilang gitu. Datang ke pabrik ngewujud kamu. Ah sadarnya kenapa? Dia melayang. Kok bisa ya? Akhirnya gue ngomong sama dia gini. Cerita apaan sih emang ke bapak? Jadi gue lari ke tujuan yang tadi ya gue pikir gue nggak mau sujon. Akhirnya gue pikir ke situ bang. Mana lagi coba bang? Kan sebenarnya masalah ini awal-awal gue ribut, gue 2 minggu sebelum dia pulang, gue aman-aman aja bang. Sebelum dia pulang ke kampungnya ke Banten. Ya Opi waktu itu pulang cerita ke bapak. Padahal marah-marah pak. Kok Opi marah-marah ya udah Opi ladenin juga. Kata istri gue gitu cerita ke bapaknya. Terus si Padli gimana? Katanya nggak mau pulang. Ya udah Opi pulang aja ke rumah orang tua gue, ke rumah mertua. Opi pulang aja ke rumah ibu. Kan mertua gue nih, si bapaknya istri gue ini kalau nyebut emak gue kan ibu. Ya kan? Opi pulang aja ke rumah ibu katanya. Jangan ke kontrakan yang lama nih, kontrakan yang gue tempatin sebelumnya. Istri gue cuma cerita itu doang. Tapi dampaknya efek ya. Gila. Dampaknya ya. Iya, akhirnya gue damai, gue libur nih Sabtu Minggu kan. Istilahnya gue quality time lah sama istri gue. Gue pergi nginep di mana. Nah, pas gue nginep nih bang, gue mimpi lagi bang. Mimpi apa tuh? Perempuan yang merah itu ngedatengin gue lagi. Tapi wujudnya cakep. Nggak wujud yang tadi gue ceritain yang yang serem itu ya. Serem, ya. Perempuan cantik bang. Parasnya kayak orang Arab gimana sih bang? Kayak mancung hidungnya kayak gitu. Artis mah lewat kali bang. Nggak ada mirip-miripnya sama siapa yang gue nggak bisa ngebandingin. Pokoknya intinya gue nilai kayak gitulah. Gue nilai itu cantik. Dia nganggang tangan gue begini, narik tangan gue, dibuka. Mulutnya nggak ngomong, tapi gue nggak dengar suara. Tolong kasih ke Abah. Tolong kasih ke Abah? Iya, Abah tuh gue panggilan ke mertua gue. Apaan? Gue bilang cangkang. Kayak cangkang gitu modelnya, kayak kayu tapi batu keras. Tadi gue pegang gini, begini, gue lihat depan lagi udah nggak ada, hilang. Itu dalam mimpi lu? Dalam mimpi gue. Gue lagi nginep nih sama istri gue di luar, di hotel kan. Tuh gue didatengin itu mimpi. Gue bangun, di tangan gue ini udah ada bang. Bener-bener nyata. Apa yang dikasih di mimpi di tangan gue udah ada. Mungkin nanti gue kasih lihat fotonya kali bang ya. Model-modelnya ya. Oke, boleh. Masih gue simpen tuh fotonya. Foto tempat batu sama batunya itu. Gue pikir itu kayak cangkang model kayak kayu gitu tapi batu gitu. Apaan sih nih ya? Akhirnya gue mutusin minggu depan kita pulang yuk. Gue ambil cuti lagi kan. Kita pulang ke kampung. Emang kenapa? Nggak tahu mimpi dapet ini ya. Dikasih gini sama perempuan yang suka neror tapi wujudnya cakep. Gue bilang begitu kan. Datengin cakep. Mungkin dia seneng kali ya. Gue udah damai lagi sama istri gue gitu kali bang ya. Ya udah gue besoknya itu minggu depan gue cuti 2 hari, gue pulang ke kampung nih, ke kampung istri gue ke Banten, motoran nih gue sama anak gue yang paling kecil sama istri gue. Liburan di sana lah, sekarang liburan sana. Ketemu gue salaman sama mertua gue. Biasa aja mertua gue mah kayak nggak ada apa-apa bang. Kayak nggak tahu kalau anaknya sama gue betul berantem. Biasa aja sama orang tua kan. Nanya-nanya kabar gimana, nanya-nanya kabar kerjaan gimana gitu kan. Biasa aja. Nah udah sepi nih, gue tinggal berdua sama mertua gue. Gue keluarin di tas apa yang gue terima dari mimpi itu sampai ngewujud nyata di tangan gue. Bah, Padli ada titipan. Abah gue cengir doang bang. Apaan? Gue ambil kan. Ini bah, gue taruh di meja. Oh ini emang merah delima Abah katanya gitu. Merah delima Abah? Merah delima Abah kata dia. Ya ambil sama dia. Itu bang, gue nggak tahu kalau itu bisa dibuka bang. Apanya batu itunya? Iya, ternyata cangkangnya itu tempatnya batu merah delima. Batu merah delima itu di dalamnya. Oh. Gue nggak tahu kalau itu bisa dibuka. Dipetek aja gini nih, kayak matain kayu. Tak, kayak gitu. Tuh, dimasukin ke gelas. Gelas ini, gelas polos air putih masuk. Nyala.
Terus? Sengaja abah ngirim-ngirim biar damai lagi. Ya syariat mah dari mana wae ya. Ngomong Sunda ya, tapi gue nggak bisa ngomong Sunda, tapi artinya gue ngerti. Iya. Ya syariat mah dari mana aja caranya. Yang penting mah intinya mah bisa damai lagi. Nyariatin gue kayak begitu bang caranya. Tuh mungkin ternyata itu ya bisa bilang mungkin kiriman dari abah. Iya. Biar kalian tuh damai lagi. Iya. Itu batu merah dilimanya dia bang yang dikirim ke gue. Serem amat. Makanya dia ngomong, si wujud perempuannya itu ngomong. Tapi mulutnya nggak gerak ya bang ya, nggak begitu ya. Ngomong, tapi gue nggak bisa ngedengar. Tolong kasih ke abah gitu. Terus kata si abah gimana tuh? Ya udah deh, cuman ngomong begitu, intinya mah cuman buat ngedamain gue sama istri gitu kan. Abah ngingetin Padli supaya Padli mau pulang, soalnya mertua gue tahu watak gue keras bang. Gue kalau udah ngomong A, kalau ngomong B. Yeah. Kalau udah gue ngucap nggak bakal pulang ya gue nggak bakal pulang. Tahu kalau watak gue keras, tapi gue nggak bisa mungkin perasaan gue, ego gue bisa kalah sama perasaan gue bang, karena gue inget anak gue. Yeah. Gue juga sayang sama istri gue. Intinya keluarga tuh segalanya lah bang buat gue. Intinya gitulah. Gue nggak mau yang udah gue bangun dari 2008 gue nikah sampai 2019 pecah gitu aja cuman gara-gara masalah gue cekcok sama istri gue. Gue nggak mau. Intinya gue mikir tetap keluarga tuh segalanya. Kalau buat gue tuh gitu. Jadi gue ngalahin rasa ego gue ngalahin rasa kepala gue. Jatuhnya lagi intinya buat keluarga, buat kebaikan keluarga, buat masa depan anak-anak gue juga gitu. Apalagi gue pernah di satu momen pas gue pulang itu yang seminggu itu total gue bolak-balik kerja. Kan istri gue nggak pulang ya, saking rindunya gue sholat maghrib itu bang ya. Gue rindu sama istri gue kangen kan. Dia kan karena dia pulang ke rumah bang ipar gue kan. Gue maghrib gue sholat. Terus abis sholat gue dipeluk bang dari belakang bang. Sama istri sama anak gue, yang paling kecil sambil ngomong begini. Emang papa sama mama mau pisah ya? Di situ. Sedih banget bang. Gue yang belum nikah aja langsung kayak kebawa gitu kan, nyentuh bet. Terus, maaf ya bang, bentar. Iya. Di situ hati gue langsung geter bang. Jadi kakaknya, sorry bang. Si Bontot tuh ngedenger cerita dari kakaknya. Kakaknya ini kan, gue punya anak pertama kan udah gede ya bang ya. Iya. Udah SMP lah waktu itu, beranjak SMP kan udah ngerti lah bang ya kalau emaknya sama bapaknya itu punya problem. Ya kan? Udah paham ya? Iya udah paham. Jadi kakaknya cerita ke adenya. Nah adenya ini anakku yang paling kecil ngomong ke gue habis sholat maghrib bang, gue dalam posisi tahiyat bang, tahiyat akhir. Gue dipeluk dari belakang sama dia. Mama sama papa emang mau pisah ya? Kalau mama sama papa mau pisah, aku tinggal sama nenek aja sampai gede ya. Di situ gue langsung ngejer bang di situ. Maaf bang ya, gue jadi keinget lagi. Di situ gue langsung ngejer bang, gue langsung nangis bang di situ. Enggak deh, papa mama nggak mau pisah, nggak bakal papa mama pisah. Maksud gue anak sekecil itu jangan sampai tahu lah, maksudnya kalau emak sama bapaknya itu lagi ada problem, maksud gue jangan sampai tahu lah. Tapi udah terlanjur tahu kan, jadi gue nenangin dia. Enggak kok, orang kemarin juga papa mama juga masih ngobrol, yang gue ngobrol gue ngajak baikan itu ya kan, masih ngobrol kok, nggak mau pisah, nggak Dede mah tetap tinggal sama papa mama nanti gitu. Itu ada satu momen di situ bang yang benar-benar lu geter hati gue langsung. Geter ya? Itu namanya istilahnya anakku kan perempuan semua ya bang ya. Iya. Ada berapa sekarang anak lu bang Padli? Alhamdulillah nih pas semenjak gue damai lagi nih di bulan Februari 2020 tuh COVID kan. Ya sebelum COVID berapa minggu tuh gue damai. Awal Februari itu gue udah mulai nyatu lagi lah. Januari akhir nih gue udah nyatu lagi, baru kejadian COVID kan. Sekarang gue udah dikaruniain lagi bayi bang, usia 9 bulan. Jadi pas gue damai ini, ya udah istri gue hamil lagi. Dia udah nggak mau KB,
ya kan, dia lepas KB, dia pengen punya anak lagi. Dari gua, kita punya anak lagi nih, rencana ini. Dapat perempuan lagi, Bang. Alhamdulillah. Berarti udah 2. 4 anak lu, Bang. 4, Bang? 4. Gua kira 2. Sekarang tuh SMA, SMP, SD, sama balita yang 9 bulan ini. Alhamdulillah. Nah, nih Bang Fadli, setelah kejadian kan alhamdulillah nih udah berdamai ya, namanya keluarga kan pasti ada ya selisih paham lah, cekcok. Ya kalau nggak gitu nggak harmonis, Bang. Betul. Itu kan bumbu-bumbunya kan. Betul. Nah, bumbu-bumbu keluarga katanya, makan gue belum ngerasain. Nah, setelah damai itu sosok-sosok yang itu masih sering teror, Bang. Nggak ada sama sekali. Setiap lu berantem lagi, selisih paham lah. Nggak ada sama sekali. Alhamdulillah Alhamdulillah udah nggak ada ya. Dan nggak ada. itu sempat nggak kepikiran ya? Kok mertua gua. Jadi gini, Bang. Gue tuh sempat mikir ke situ, Bang. Tadi awal gue ngomong, tapi gue nggak mau sujon. Iya, karena gue mikir gini, 2 minggu itu gue tinggal sendiri ada mayam aja, Bang. Pas gue tahu kabar dia pulang kampung, kok jadi nongol, mimpi, nyata, kayak gitu, Bang. Nah jadi pas gua tahu damainya gua di rumah bang ipar gua sama istri gua, jadi gua ngambil cuti terus gua langsung jemput dia pulang kerja. Di situ gua akhirnya berdamai kan, dia juga ngelihat pengorbanan gua, mungkin dia serius, gua sampai bela-belain nggak kerja buat jemput dia, gitu kan. Akhirnya gua berdamai sama dia ngilangin egonya dia, gua juga ngilangin egonya gua. Nah di situ dia cerita setiap kali dia cekcok sama gua dia juga di mimpi didatengin. Akhirnya gua tujuan awal yang tadi gua tepis ngarah lagi ke situ, Bang. Itu ternyata bener. Mertua gue itu niatnya baik, Bang. Mempersatukan gue sama istri gue. Karena dia juga bilang syariat mah dari mana aja, gitu kan. Mau dari caranya seperti A, seperti B, seperti C, seperti D, dari mana aja intinya mah damai, gitu. Jadi mertua gue tuh bener-bener baik menurut gue. Jadi dengan caranya dia mempersatukan gue sama istri gue. Caranya tuh seperti ini mungkin. Yang ditakdirkan buat gua sama istri gua mungkin caranya seperti ini gitu. Dan bisa dibilang barbar juga ya dengan cara ya mungkin caranya seperti itu. Ya bisa dibilang bukan kuntilanak atau bukan apa, yang penting makhluk-makhluk gaib lah yang gitu menyerupai. Jadi wah, kayak gitu. Rasa cinta kadang suka kalah sama ego, Bang. Bener. Iya gak sih? Rasa sayang suka kalah sama ego. Dan suatu saat bakal menyesal ketika egonya udah mulai menghilang. Itu dia, bener, Bang. Itu yang sering terjadi pada manusia. Makanya kadang gue kan di kontrakan sendiri itu suka bengong, denger lagu galau gitu, Bang. Jadi muda lah, kayak muda lagi ya kan. Iya. Denger lagu dulu, nostalgia, galau, gue mikirin gue kangen sama istri gue, ya kan. Ketika rasa amarah, emosi sudah mulai memudar, di situ nimbul rasa kangen. Rasa nyesel, Bang, jadinya. Tapi diiringi dengan rasa gengsi. Betul, itu dia, Bang. Manusia. Bener. Jadi gue ngajak damai, udah ditolak berapa kali, gue jadi ogah, Bang. Tapi di benak kecil gue, di hati kecil gue benar-benar pengen nyatu lagi. Tapi gimana caranya, gue ngomong lagi gengsi, gue takut ditolak lagi. Itu dia. Itu dia. Paling berat melawan rasa gengsi, Bang. Kayak gitu. Sama masih kayak gimana gitu ya. Semoga aja baik-baik aja ya, Bang. Alhamdulillah. Dan sekarang masih alhamdulillah ya, Bang. Alhamdulillah baik-baik aja, Bang. Semenjak kejadian yang gue alamin ini, ya, harmonis lah. Alhamdulillah. Sampai gue punya baby lagi kan. Iya, hasil produksi itu ya. Silbayan. Genjot terus. Enak banget dah yang nikah mah. Aduh, sedih. Campur seram, campur haru. Gokil nih Bang Fadli. Nah, Bang Fadli, tadi kan cerita dari awal sampai akhir ini bener-bener kayak suasana ini, tempat ini pecah dah pokoknya. Punya teman-teman kan di rumah, Bang? Punya pesan-pesan gak, Bang, buat di teman-teman di rumah nih? Ya setelah Bang Fadli rasakan, mungkin ada juga nih yang lagi ya sepertilah Bang Fadli, yang keluarga masih selisih paham, terus bahkan yang masih jomblo, ya kayak gue, jomblo lagi, masih belum nikah gitu lah, jangan bilang jomblo, kasihan amat sih. Ya. Ya buat pelajaran lah, pada seperti apa. Jadi tuh intinya, kita kalau misalkan ada masalah sama orang yang kita kasihi lah ya, sebisa mungkin tuh jangan sampai keluar omongan yang gak ngenakin lah. Kan gue awalnya kan dari situ, Bang. Ya. Intinya tuh emosi itu bukan nyelesain masalah, Bang. Jadi malah nambah masalah.
Oke, emosi. Istilahnya ngomongin baik-baik lah, ngomongin baik-baik lah, kepala dingin lah, sama-sama kepala dingin, sama-sama tepis ego masing-masing, tepis gengsi masing-masing. Itu aja intinya. Orang yang kita sayang tuh kayak gue ya udah berkeluarga ya bang ya, itu tuh segalanya lah, intinya gitu. Kayak gitu aja. Dan diiringi dengan anak yang bener-bener. Itu dia, bener itu nomor jangan satu. Jangan sampai anak itu, aduh. Tujuan kita buat keluarga kan anak. Bang. Iya, dan jangan sampai anak jadi imbasnya. Itu. Kena imbasnya nanti. Nah itu gue paling nggak mau bang, makanya gue pikir ya udahlah. Kalau kayak gue bang, ketika lagi emosi, memang gue keluar daripada gue nyap-nyap congor gue yang. Gue itu kayak gitu bang sebenarnya karakternya. Iya. Cuman karena gue juga kepancing ngomongan istri gue ya, nggak perlu gue buka lah, jadi ya gue, jadi gue ngomong ucap yang gak enak lebih. Mungkin next time ya buat kita semua gitu, ketika lagi emosi ya istighfar lah, baca sholawat di hati. Kalau emang gak kependem ya kita ibadah, sholat ya, sholat sunnah atau sholat apa. Kalau emang gak kebendung juga, berat banget kayaknya masih keluar aja, ngerokok, ngopi, ngerokok, main PS, main PS sama teman ya kan, udah tenang balik lagi. Ya kita belajar untuk sabar. As-sabru minal iman. Bener gak sih? Betul. Sabar adalah bagian dari as-sabru minal iman. Man sobaro zopiro, maksudnya barang siapa yang bersabar maka dapatlah ia. Itu anazatu minal iman, terbalik gua. Mahfuzun. Oke, Bang Fadli. Oke, mungkin cukup sekian kisah pengalaman horor yang dialami sama Bang Fadli ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, ya semangat para pejuang keluarga, semangat para keluarga. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan selalu dimudahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya. Dan buat teman-teman yang belum nikah, semoga segera dipertemukan calon jodohnya. Amin, dan menjadi keluarga sakinah mawaddah sakinah mawaddah warohmah, dan mempunyai anak yang soleh dan soleha. Amin. Dan menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Wah, ini kisah gimana ya? Gemeter dengkul gue, sumpah. Bukan merinding lagi, gemeter. Ini gue tutupin bang, Masya Allah, karena gue waktu itu mau cerita belum dapat lampu hijau. Iya. Gue bukannya belum dapat lampu hijau, jadi gue mau minta izin, masih ragu. Ke istri gue, ke mertua gue mau minta izin, masih ragu. Iya, dan alhamdulillah diizinin. Alhamdulillah. Karena ya banyak banget ya pengen kita ambil dari kisah ini gitu loh bang. Kita jangan sampai seperti ini, kita jangan sampai seperti ini. Ya mungkin pelajaran orang itu bisa pelajaran buat kita juga. Betul. Gitu. Dan kesalahan orang bisa buat jadi pembelajaran buat kita semua. Oke, mungkin cukup sekian lah ya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Yang masih jomblo, sabar ya. Semoga ketemu. Dadah, lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Fadli, thank you ya. Sofwan kasiron. Sama-sama Bang Fadli. Makasih kita udah dijemput. Dadah.